Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, episode terakhir dari Daredevil Born Again, episode ke-9 sudah rilis dan tayang. Ini dia ya, breakdown dan review dari Jokastoy terkait series Daredevil Born Again season pertama ini. Wah gila, tambah seru banget dan gregetan banget untuk last episode terakhir dari series ini ya teman-teman. Bener-bener ratingnya Jokastoy kasih tinggi banget, 9 out of 10 untuk penampilan Matt Murdock, Frank Castle, dan para pemeran pendukung di series Daredevil ini. Karakter-karakternya keren dan cakep banget ya story-nya. Shoot out banget dan standing applause pada semua kru writer di series ini, keren banget ya teman-teman. Oke, jadi di sini aku menceritakan alur cerita sekaligus menceritakan action dan sedikit detail serta easter egg apa aja yang ada di series Daredevil Born Again last episode season pertama, episode ke-9 ini. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga follow akun Instagram dan TikTok Jokastoy. Join juga grup Telegram aku ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas breakdown episode terakhir last episode series Daredevil Born Again. Here we go. Episode ke-9 terakhir ini dibuka dengan flashback Benjamin Poindexter after event series di Daredevil Netflix. Tepat 1 tahun yang lalu, pada fasilitas kesehatan Bullseye atau Poindexter ini menjadi pasien pada rumah sakit ini. Vanessa Fisk mengunjungi memberitahukannya bahwa suaminya Wilson Fisk itu sudah bebas dari berbagai tuntutan pada waktu itu ya guys. Vanessa menawarkan dokumen pembebasan bersyarat kepada Poindexter. Sebagai imbalan ia menginginkan Poindexter kembali bekerja untuknya untuk membunuh Benjamin Cavario dan pengacaranya Foggy Nelson. Yap, Vanessa lah yang membuat rencana pembunuhan terhadap Foggy Nelson oleh Bullseye ini ya. Vanessa memanipulasi Poindexter, memegang tangannya, mempengaruhinya untuk mengikuti kemauannya dengan mengiming-imingi kebebasan. Akhirnya di sini Poindexter setuju dan membunuh Foggy Nelson ya guys. Scene pun kembali ke malam pesta saat penembakan Wilson Fisk yang berujung malah Matt Murdock lah yang berkorban. Terlihat point of view Bullseye yang berwarna biru. Point of view-nya ternyata Poindexter hendak mengeker atau menembak si Vanessa, tetapi malah ke Wilson Fisk yang dia inginkan mati. Matt pun dirawat di rumah sakit dan mulai siuman. Ia malah memanggil nama Karen, padahal di sana ada Dr. Hatter ya. Efek obat bius, kata Kirsten McDuffie di sini. Segera Matt berbincang dengan Kirsten McDuffie terkait bukti dan petunjuk baru mengenai kematian Foggy Nelson yang ada hubungannya dengan Wilson Fisk dan Vanessa. Dr. Hatter Glenn terlihat di sini masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Wilson dan Vanessa Fisk merasa lega terbebas dari pembunuhan oleh Bullseye malam itu, dan Wilson mengetahui rencana istrinya terhadap pembunuhan Foggy Nelson. Mereka saling menguatkan. Proyek pelabuhan Red Hook harus terus berjalan. Tak lain dan tak bukan adalah proyek Wilson Fisk dalam pencucian uang dana gelapnya itu yang berjumlah jutaan hingga miliaran dolar Amerika ya guys. Banyak banget. Matt Murdock kembali mengingatkan Heather Glenn untuk menjauhi Wilson Fisk karena ia itu sangat jahat. Tapi sepertinya Heather di sini masih nggak percaya ya guys dan pergi meninggalkan Matt Murdock. Kirsten McDuffie memberikan informasi yang ia ketahui terhadap Foggy malam itu kepada Matt karena Kirsten lah yang menjadi orang terakhir bersama Foggy Nelson sebelum ia mati dibunuh oleh Bullseye. Scene pun berpindah ke kantor wali kota New York. Wilson Fisk berkonfrontasi dengan Komisaris Gallo bahwa ia ingin pasukan anti-vigilante task force-nya itu bekerja lebih luas lagi dalam memburu para vigilante tanpa adanya beban hukum. Ia ingin mereka itu kayak bebas dalam menyerang tanpa peraturan dan tanpa adanya laporan juga, dan ini menyalahi kaidah-kaidah hukum New York Police Department. Wilson juga menginginkan menutup jalan-jalan, gorong-gorong, terowongan, dan mengisolasi kota untuk memburu para vigilante. Namun hal ini tidak dibenarkan ya dan ditentang oleh Komisaris Gallo dan Sheila sebagai bawahannya di kantor wali kota. Emosi Wilson Fisk terus mengendalikannya hingga ia menyuruh mereka semua untuk pergi dari kantornya. Tersisa hanya Buck saja yang diperintahkan Wilson Fisk untuk menuju ke rumah sakit tempat Matt Murdock dirawat agar membunuhnya seolah-olah mati karena menyelamatkan Wilson Fisk sebagai wali kota New York. Emang udah rusak ya otaknya Wilson Fisk ini. Matt melindunginya dengan nyawanya malah dibalas mau dibunuh. Udah sakit jiwa dan otaknya udah kesrek ya si Kingpin ini. Berkata pahlawan itu lebih baik mati daripada vigilante yang hidup. Terlihat di kantornya Wilson Fisk memanggil Sheila. Wilson menginginkan Sheila untuk mendaftar nih orang-orang mana aja yang gak loyal dan sejalan dengan visi misinya, menolak semua ide dan juga pembangunan pelabuhan Red Hook sebagai wali kota ya. Sheila di sini mulai sadar akan bahaya Wilson Fisk, namun dia nggak bisa apa-apa jadi dia nurut aja. Wilson juga memanggil petugas Con Ed. Dalam Daredevil Born Again, Con Ed adalah perusahaan utilitas.
fiktif di kota New York, khusus perusahaan yang mengandalkan listrik di kota Electricity. Nah, disinilah akhirnya Wilson Fisk ini meminta perusahaan Con Ed untuk mematikan dan memadamkan listrik di seluruh kota New York agar ia bisa melancarkan serangannya itu ya teman-teman, memutus aliran listrik. Sheila pun keluar dan bertemu Gallo di sini, di mana Gallo ingin bekerjasama dengan Sheila untuk menumbangkan Wilson Fisk, namun terlihat si Sheila ini akan mengkhianati Gallo ya guys, untuk melindungi dirinya sendiri. Buck sudah sampai di rumah sakit nih, membawa boneka dan tulisan Get Well Soon kepada Matt Murdock sebagai penyamaran. Tapi ia malah mengeluarkan suntikan racun gitu untuk membunuhnya. Matt menyadari hal ini, langkah kakinya dengan super hearing, kekuatan super pendengarannya itu. Ia langsung kabur. Buck yang masuk ke kamar terlihat kosong ya, nggak ada Matt Murdock di sana. Dan akhirnya listrik pun padam. Matt akhirnya kabur dan pulang ke apartemennya. Di sini ia terduduk karena ia masih sangat sakit dan lelah gitu ya akibat tertembak. Ternyata di sana ada Frank Castle atau Punisher membicarakan mengenai listrik padam ini dan sabotase Wilson Fisk terhadap energi yang ada di pelabuhan Red Hook dan juga perusahaan Con Ed tadi. Sekarang semuanya ada dalam genggaman kekuasaan Wilson Fisk dan saatnya mereka bertindak. Ternyata yang menyuruh Punisher di sini membantu Matt Murdock adalah Karen Page. Punisher juga bingung kenapa Matt mau berkorban untuk ditembak demi Wilson Fisk. Matt pun bingung untuk menjawab karena ia pun tidak tahu. Adegan berikutnya memperlihatkan anti-vigilante task force Wilson Fisk yang akhirnya datang ke apartemen. Terlihat Matt Murdock bersiap-siap untuk memakai kostum Daredevil-nya itu bersama dengan Frank Castle, dan sudah pasti ya terjadi penembakan dan perkelahian. Pasukan anti-vigilante ini dipimpin oleh Cole North yang memakai jaket vestnya lambang tengkorak putih Punisher. Dalam gelap gulita karena listrik padam, terjadi pertarungan antar pasukan task force versus Daredevil dan Punisher. Tembakan, pukulan terjadi di sini. Kolaborasi pertarungan Daredevil dan Punisher gila satisfying, puas banget ya guys. Akhirnya duo ini bisa collab lagi. Apalagi Punisher brutal banget cara menyerang dan membunuh semua force-nya si anti-vigilante ini ya, tanpa ampun guys. Kalau Matt Murdock berusaha untuk buat mereka pingsan aja dan gak ngebunuh guys, jadi agak beda ya, gak sebrutal Frank Castle, menikmati banget membantai orang-orang ini. Keren banget ya. Officer Cole North terluka dan selongsong peluru dengan lambang tengkorak yang ditemukan sebagai peluru dari Cole North sama dengan peluru yang membunuh Hector Ayala, dan terungkap di sini ternyata Hector Ayala itu dibunuh oleh Cole North ya, membuat Daredevil sangat marah dan memukulnya. Daredevil teringat kembali akan kebaikan Hector Ayala, persahabatannya dengan Foggy Nelson dan Karen, berujung dengan dirinya yang gak bisa menyelamatkan Hector Ayala dan kematian Foggy yang mengenaskan. Frank menyuruh membunuh Cole, namun Daredevil menolak. Frank menyuruh Matt Murdock membunuh Cole, namun menolak karena ia tidak ingin lebih banyak lagi orang yang mati ya. Punisher di sini kembali membunuh orang-orang yang tergeletak di sana, memicu kemarahan Daredevil karena ia nggak mau membunuh lebih banyak lagi. Tiba-tiba granat ledakan dilemparkan membuat mereka berdua harus segera kabur. Ledakan pun terjadi di apartemen Matt Murdock. Officer Cole North akhirnya kayaknya mati ya, terkena ledakan. Daredevil dan Punisher terlihat berjalan di dalam gelap, dan Karen Page pun datang menyelamatkan mereka dengan mobilnya. Di tempat markas Punisher, mereka merawat luka-luka akibat pertarungan tersebut. Karen membicarakan mengenai kemungkinan terburuk rencana besar Wilson Fisk dan hubungan kematian Foggy Nelson. Ada mosi yang hendak diajukan Foggy yang sangat krusial yang bisa merusak rencana Vanessa dan Wilson, membuat Foggy harus mati. Nah, disinilah mereka harus mencari tahu ya. Matt mengajak Karen untuk menginterogasi dan menganalisis laporan dokumen ajuan mosi Foggy Nelson tersebut di gudang penyimpanannya 266. Di sini mereka berpisah dengan Punisher, namun Frank Castle sudah punya rencananya sendiri. Scene pun berpindah ke kantor wali kota, di mana Daniel dan Buck mengumpulkan para senator dan dewan yang tidak sejalan dan tidak loyal dengan Wilson Fisk dan visi misinya, mendorong mereka untuk mengakui siapa yang tidak sependapat dan siapa yang setuju, biar segera diselesaikan, maksudnya dibunuh ya teman-teman. Wow. Dalam saluran berita BB Urich BB Report memperlihatkan kota New York yang gelap, penuh kekacauan, penjarahan, perampokan, dan perkelahian dikarenakan listrik padam yang udah lama banget. Di sini kelihatan mirip kayak Gotham City ya. Polisi bahkan menembak mati anak-anak yang melakukan penjarahan dan berpura-pura bahwa ia vigilante agar polisi ini bebas dalam menyerang. Jadi udah rusak banget ya. Di gudang Daredevil 266, Karen dan Matt masih mencari dan mempelajari dokumen-dokumen Foggy Nelson tersebut, dan akhirnya mereka menemukan bukti petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Benang merahnya ternyata hukum wilayah pelabuhan Red Hook yang sangat
sangat diinginkan Wilson Fisk itu bebas hukum. Dan menurut piagam Red Hook 1855 merupakan pelabuhan yang bebas dari hukum yurisdiksi kota dan negara Amerika, sehingga orang yang menguasainya bebas melakukan perdagangan ilegal, bebas pajak, bebas bea cukai, pasar gelap, penyelundupan, perjudian. Kalau dilakukan di wilayah pelabuhan Red Hook ini semuanya jadi legal dan gak apa-apa tanpa ada beban hukum. Inilah yang diinginkan Wilson Fisk dan Vanessa Fisk. Wilson akan bebas membangun negaranya sendiri, dan ini harus dihentikan oleh Matt Murdock ya. Mereka langsung menuju ke pelabuhan. Punisher pun melancarkan serangannya menuju ke bagian markas vigilante di pelabuhan Red Hook, menyerang mereka semua, bahkan cewek juga dibogem guys, sampai koit. Tapi akhirnya dia tertangkap ya, disiksa oleh regu anti-vigilante task force, Officer Powell di sini, dan mereka semua menggunakan lambang logo tengkoraknya Punisher. Kembali ke kantor wali kota nih, Sheila melaporkan pengkhianatan Gallo ke Wilson. Wilson Fisk pun langsung menjebak komisaris Gallo dan diantar ke markas Wilson Fisk untuk dieksekusi. Bagian kepala dari komisaris Gallo ini diremukkan oleh tangannya Wilson Fisk ya, hingga mati. Gila sih, ini gore banget ya guys. Tetapi ingat ya, di episode lalu sebelum mati, komisaris Gallo ini sudah membocorkan beberapa informasi penting kepada si Bebe Urich tadi tentang dokumen jahat para pasukan yang dibentuk oleh Wilson Fisk ini. Dan akhirnya komisaris Gallo pun mati guys. Terlihat di scene berikutnya, Wilson dan Vanessa makan malam di basement yang penuh dengan penjara kerangkeng vigilante, dari mulai Swordman juga di penjara, Punisher, dan vigilante lainnya yang dikurung bak binatang di sini. Terlihat mereka berdua ini adalah duo psikopat yang sangat menikmati ya guys. Dr. Heather Glenn juga ditawari posisi sebagai komisaris mental illness oleh Wilson Fisk, teman-teman. Dan Wilson Fisk pun memulai pidatonya terhadap para masyarakat kota New York terhadap keadaan kota ini yang diawasi militer dan penegakan hukum anti-vigilante. Karen dan Matt Murdock berusaha datang ke pelabuhan Red Hook, tapi sudah diduduki kepolisian militer dan pasukan Wilson yang mengamankan. Matt ingin menyerang, namun Karen menghentikan Matt Murdock karena ia pasti akan terbunuh dikarenakan ia masih sakit karena tertembak gitu dan tidak full ya guys performanya. Mereka butuh rencana yang lebih matang. Matt butuh tim yang solid yang akan membantunya dalam mencari cahaya di kegelapan. Gambaran kota New York City dan sebagian wilayah Amerika yang mati lampu, padam listrik, gelap gulita menyiratkan bagaimana gelapnya pandangan Matt Murdock karena ia merupakan orang yang buta. Cahaya tidak akan pernah hilang dalam kegelapan bagi mereka yang memiliki harapan dan berjuang sampai akhir. Keren banget ya filosofinya. Matt akan membentuk timnya sendiri dan markas baru mereka ada di Josie Bar. Ada Agent Cherry, Agent Angie Kim, dan polisi-polisi baik yang ingin membantu, serta Josie itu sendiri. Dan mungkin nanti di season kedua para hero akan datang dan join juga ya, dengan Daredevil dan Punisher seperti The Defender, Jessica Jones, Echo, atau White Tiger, serta jangan lupa Swordman ya di season kedua. Termasuk nanti kalau berdasarkan leak bocoran, Poindexter atau Bullseye itu akan bekerjasama dengan Matt Murdock, dan kostum barunya Shadowland yang berwarna hitam. Dan akhirnya episode ke-9, episode terakhir ini pun berakhir ya teman-teman. Ada post credit scene-nya nih, menampilkan Punisher Frank Castle yang berhasil kabur dari penjara kerangkengnya si Wilson Fisk itu ya. Nah, jadi nanti di season 2 akan ada banyak banget featuring para vigilante, termasuk daripada Punisher, Daredevil, Swordman, maybe White Tiger, Echo, atau The Defender, Jessica Jones, atau yang lainnya ya teman-teman. Wah gila banget sih episode terakhir, last episode dari Daredevil Born Again ini keren banget, dan aku appreciate banget dengan writer dan penulisnya, bener-bener keren ya. Pokoknya dari segi kualitas, jauh banget kualitas penulisannya daripada series seperti Secret Invasion maupun She-Hulk ya. Ini terbaik banget sih. Gak sabar banget nunggu season keduanya. Oke guys, bagi kalian yang sudah nonton, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.